Dr. Sutopo Purwonugroho MSI merupakan pria kelahiran 7 Oktober 1969 berasal dari daerah Boyolali, Yogyakarta. Dikenal sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disingkat BNPB. Beliau merupakan lulusan terbaik dari S1 Geografi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar S2 serta S3 di IPB. Bapak Sutopo memulai karir sebagai ASN sejak tahun 1994 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selama masa hidupnya, beliau dikenal sebagai orang yang sederhana, pantang menyerah, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Bapak Sutopo mengidap kanker paru, namun hal tersebut tidak menurunkan niat dan semangatnya dalam bekerja sebagai ASN. Salah satu prestasi beliau yaitu mendapatkan penghargaan sebagai tokoh perubahan pada tahun 2018. Salah satu hal yang paling dikenang dari beliau ialah beliau tidak pernah menolak untuk diwawancara serta tidak pelit dalam membagikan data. Pada tahun 2018 menjadi awal mula beliau mengidap kanker paru-paru. Namun, hingga pada saat akan dioperasi di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 21 Februari 2018, beliau masih sempat menjadi informan terkait kebakaran hutan yang terjadi di kala itu di Riau. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap memberikan informasi terkait perkembangan bencana yang melanda. Cerminan sikap akuntabel dari Bapak Sutopo adalah selama menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, BNPB dikenal dengan kecepatan dan keakuratan datanya. Hal tersebut menunjukkan nilai akuntabilitas berupa sikap jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai basis data bencana terbaik se-Asia Pasifik. Pak Sutopo menuntut proses yang menghasilkan kesempurnaan dalam bekerja. Beliau akan memeriksa, mengoreksi, minta data lain untuk paparannya yang akan disampaikan untuk masyarakat. Beliau mengungkapkan bahwa paparan yang baik harus mengandung nilai seni, bukan sekedar menggabungkan berbagai bahan. Bagi beliau, bekerja dengan hati berarti mengerjakan sesuatu melebihi dari yang diminta. Setelah lulus sarjana geografi UGM, Pak Sutopo kemudian bekerja di BPPT bidang penyemaian awan. Beliau terus belajar dengan melanjutkan S2 dan S3-nya di bidang hidrologi di IPB. Kemudian karirnya mulai naik menjadi peneliti. Dengan kompetensinya, Pak Sutopo telah mempublikasikan 100 jurnal ilmiah nasional serta 11 jurnal ilmiah internasional. Demi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, Pak Sutopo menerima tawaran menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat setelah menyelesaikan S3-nya. Karena menurut beliau, orang akan lebih percaya jika beliau sudah mendapatkan gelar profesor. Sikap kompeten dari beliau dibuktikan juga dengan banyaknya penghargaan yang didapatkan. Sebagai seseorang yang namanya telah dikenal luas oleh publik, Bapak Sutopo tetap menghargai dan menghormati orang lain tanpa terkecuali. Kesederhanaan beliau dalam bersikap juga membuatnya semakin bersahaja dan berkarisma. Selain itu, atas semua pencapaian dan penghargaan yang diperoleh, yang kebanyakan diantaranya atas nama pribadi, beliau tetap mendedikasikannya untuk BNPB. Dan segala pencapaian dan penghargaan tersebut dapat diraih dikarenakan lingkungan kerja BNPB yang kondusif dan juga berkat bantuan dan kerjasama yang tercipta di lingkungan kerja beliau. Sikap loyal Bapak Sutopo dapat dibuktikan dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Umumnya, Humas menyampaikan keterangan melalui press release, namun beliau hampir 24 jam siap sedia memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui cara tradisional melalui rilis press, hingga wawancara dengan stasiun televisi dan radio. Bahkan, di tengah kondisinya senang sakit pun, beliau tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Sebagai contoh, selama proses pengobatan kemoterapi di Indonesia, beliau selalu langsung kembali ke kantor untuk memberikan konferensi pers. Kesigapan dan loyalitas terhadap tugasnya merupakan bukti kecintaan dan semangat mengabdi pada bangsa yang terus mengalir di jiwa beliau.
Bapak Stopo juga mencerminkan nilai ASN yang adaptif. Dalam menyampaikan setiap informasi, beliau seringkali mengemasnya dengan cara yang kreatif dan inovatif. Beliau juga merupakan orang yang gemar belajar, terbukti dengan kemauannya untuk mempelajari hal yang baru seperti platform Twitter yang dapat membantunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pada akhirnya beliau piawai dalam menggunakan platform tersebut dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan para pengikutnya. Sebagai Kepala Pusdatinmas BNPB, tentunya beliau juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, sebelum melakukan konferensi pers, beliau akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para penulis dan rekan kerjanya sebelum memaparkan informasi tersebut di hadapan wartawan. Selain itu, untuk mempermudah komunikasi dengan pihak lainnya, beliau juga aktif di berbagai akun media sosial, di grup-grup percakapan yang dikelola oleh beliau sendiri seperti Wapena dan Medcom 17 dan juga berinteraksi dengan khalayak luas secara langsung.